Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang keterampilan menjelaskan. Ya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama saya Fitra Ramadhani, yang kedua Suci Fitriani, yang ketiga Rehan Adi Anggara, yang keempat Subaida, yang kelima Feby Wahyuni, yang keenam Fatana, dan yang terakhir ada Salmiah Aziz. Ya, yang pertama saya akan membawakan materi tentang pengertian keterampilan menjelaskan. Ya, keterampilan menjelaskan. Menurut Wahyu Lestari tahun 2018, keterampilan menjelaskan merupakan penyajian informasi secara lisan yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, sejalan dengan pendapat tersebut, Gultom dan kawan-kawan tahun 2020 juga mengungkapkan bahwa keterampilan menjelaskan merupakan penyajian informasi secara lisan yang terorganisir dan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya sehingga pemahaman yang diinginkan bisa tercapai. Nah, kita ketahui bersama bahwa pemberian informasi atau pemberian penjelasan ini merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Nah, hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari Marno dalam Ahliani dan Rusliani tahun 2017 yang mengungkapkan bahwa memberikan penjelasan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Nah, karena menjelaskan pada dasarnya merupakan kegiatan menuturkan secara lisan mengenai suatu bahan pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan terencana, sehingga memudahkan peserta didik untuk bisa memahami materi pembelajaran. Ya, selanjutnya penyampaian informasi yang terencana dan baik serta terstruktur merupakan ciri utama dari kegiatan menjelaskan. Nah, maka keterampilan menjelaskan ini merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap guru. Mengingat bahwa sebagian besar pembelajaran menuntut guru untuk bisa menjelaskan isinya. Ya, karena kita ketahui bahwa tidak semua siswa bisa memahami dengan sendirinya materi yang kita sajikan. Nah, sehingga disinilah fungsi guru untuk bisa menjelaskan materinya agar siswa tidak salah paham dan tidak salah kaprah mengenai isi dari materi yang disampaikan atau yang disajikan tersebut. Nah, oleh sebab itu, keterampilan menjelaskan bagi setiap guru perlu untuk ditingkatkan agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal dan agar peserta didik juga bisa memahami materi yang kita sampaikan. Ada beberapa tujuan dari keterampilan menjelaskan. Yang pertama, untuk membantu para siswa agar dapat memahami suatu materi. Yang kedua, untuk membimbing para siswa agar dapat berpikir secara langsung dan dapat menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk memberikan umpan balik kepada para siswa agar kita tahu sejauh mana sih tingkat pemahaman para siswa terhadap materi. Kemudian untuk membimbing para siswa agar dapat menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti dalam pemecahan masalah. Terakhir adalah untuk menolong para siswa agar dapat memahami prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Tujuan tersebut dapat tercapai jika guru dapat menguasai keterampilan menjelaskan dengan baik. Baik, setelah kita mengetahui dari tujuan keterampilan menjelaskan, kita perlu mengetahui komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Menurut Arkam 2019, komponen keterampilan menjelaskan terbagi dua, yaitu 1. Keterampilan merencanakan penjelasan.
keterampilan merencanakan penjelasan meliputi 1. Merencanakan isi pesan atau materi pembelajaran. Pada tahap ini merupakan tahap awal atau proses awal dalam kita merencanakan suatu penjelasan atau materi pembelajaran. Yang kedua itu menganalisis karakteristik penerimaan pesan atau menganalisis karakteristik siswa yang diberikan penjelasan. Apakah siswa atau dengan tujuan pada tahap ini merupakan bagaimana kita seorang guru mampu menganalisa apakah siswa ataupun target yang telah diberikan penjelasan mampu memahami atau masih belum paham terhadap materi yang dijelaskan. Komponen yang kedua yaitu keterampilan menyajikan penjelasan. Keterampilan menyajikan penjelasan yang pertama itu kejelasan ucapan atau artikulasi. Di sini kita sebagai seorang guru harus memiliki keterampilan yang seperti bagaimana pengucapan dalam setiap kata, pemilihan kata agar siswa lebih mudah paham terhadap apa yang dijelaskan. Dan pada tahap ini merupakan suatu bentuk apakah kualitas kita sebagai seorang guru mampu memberikan kepada siswa atau meyakinkan siswa bahwa penjelasan yang kita berikan itu sudah benar atau tidak. Kemudian sebisa mungkin kita harus menghindari kata atau kalimat atau gestur tubuh yang memberikan sebuah bentuk keraguan pada siswa yang diberikan penjelasan. Kemudian yang ketiga yaitu penekanan pada materi pembahasan. Penekanan pada materi pembahasan yaitu bagaimana kita seorang guru memberikan penekanan dengan tujuan siswa mampu menangkap atau memahami isi atau pembahasan pokok yang ada dalam penjelasan kita. Yang poin yang keempat yaitu umpan balik. Umpan balik merupakan respon siswa terhadap apa yang telah dijelaskan. Misalnya, siswa bertanya apa yang belum dipahami, begitu ataupun seorang guru bertanya kepada siswa, apakah apa yang telah dipahami dari apa yang dijelaskan. Dan kemudian siswa bertanya kepada guru sebagai salah satu contohnya yaitu siswa bertanya mengenai apa yang belum dipahami dari penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan oleh seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Baik, pada kesempatan siang ini saya akan menjelaskan mengenai materi prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Adapun fungsi penjelasan adalah mencari dan mengaitkan hubungan antara pengalaman siswa dengan segala gejala atau situasi baru yang belum diketahui oleh siswa. Menurut Agustina dan Saputra 2017, menjelaskan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu pelajaran kepada siswa. Yang pertama yakni penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah maupun di akhir proses pembelajaran. Kedua, itu penjelasan harus memotivasi, menarik perhatian peserta didik, dan bisa memusatkan perhatian peserta didik, misalnya dengan menggunakan media sosial. Ketiga, materi yang dijelaskan harus bermakna bagi peserta didik. Keempat, penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang atau karakteristik dan tingkat kemampuan peserta didik. Kelima, sesuai dengan karakteristik dan kemampuan pelajar. Keenam, relevan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dipelajari peserta, serta komponen yang harus dikuasai oleh peserta didik. Baik, itu mungkin saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan-tahapan keterampilan menjelaskan. Menurut Savitri, terdapat 5 tahapan dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama, menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi adalah memberitahu peserta didik tentang definisi-definisi atau pengertian-pengertian dasar tentang materi-materi pembelajaran. Yang kedua, menerangkan. Pada tahap ini, guru menguraikan istilah-istilah asing yang belum dikenal peserta didik. Yang ketiga, menjelaskan. Penjelaskan dimaksudkan untuk menentukan mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Yang keempat, yaitu pemberian contoh.
Untuk menyampaikan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dijelaskan, berilah contoh yang konkret dengan nyata. Yang kelima, latihan. Latihlah peserta didik dengan mencari hubungan sebab akibat pada fenomena atau peristiwa-peristiwa yang lain. Tahapan-tahapan keterampilan menjelaskan. Menurut Supatri 2014, terdapat 5 tahapan keterampilan menjelaskan, yaitu pertama, menyampaikan informasi. Secara sederhana, menyampaikan informasi adalah memberitahu dalam konteks pembelajaran. Menyampaikan informasi adalah bentuk peserta didik tentang definisi-definisi atau pengertian-pengertian dasar tentang materi pembelajaran. 2. Menerangkan. Pada tahap ini, guru menguraikan istilah-istilah asing yang belum dikenal peserta didik. 3. Menjelaskan. Langkah ini adalah penjelasan-penjelasan yang dimaksud untuk menunjukkan mengapa, bagaimana, dan untuk apa pula penjelasan ini berupaya membuktikan hubungan antara dua hal atau lebih yang saling mempengaruhi, bahkan menunjukkan sebab akibat. 4. Pemberian contoh. Untuk menyampaikan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dijelaskan, berilah contoh konkret secara nyata. 5. Latihan. Langkah terakhir di dalam penjelasan adalah latihan. Latihan peserta didik dengan mencari hubungan sebab akibat pada fenomena atau peristiwa yang lain. Jadi pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang penerapan keterampilan menjelaskan. Pada kenyataannya, cara mengajar guru tidak seperti yang diharapkan. Guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran melakukan kesalahan yang tidak disadari. Nah, kesalahan yang pertama yaitu ketika melakukan proses menjelaskan, guru hanya duduk terus-menerus. Sebaiknya guru jangan duduk terus-menerus, karena dengan adanya perpindahan posisi maka akan menciptakan perhatian siswa. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu suara guru terlalu pelan dan pandangan tidak menyapu. Sebaiknya suara guru harus dapat didengar oleh seluruh kelas dan pandangan harus menyapu ke seluruh kelas. Kemudian kesalahan yang ketiga yaitu guru terlalu bertele-tele. Sebaiknya penjelasan yang diberikan secukupnya saja dan diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mampu mengarahkan pada materi yang diajarkan. Kesalahan yang keempat yaitu guru tidak memiliki perencanaan awal yang diajarkan kepada siswa. Sebelum melakukan pembelajaran, guru seharusnya memiliki rancangan awal tentang apa yang akan diajarkan agar memiliki arah dan yang jelas dalam menjelaskan. Kemudian kesalahan yang kelima yaitu tulisan yang di papan tulis terlalu kelas. Sebaiknya tulisan guru harus bisa dijangkau oleh siswa paling belakang. Bisa dengan cara menanyakan kepada siswa yang paling belakang apakah tulisan tersebut sudah jelas atau belum terlihat jelas.